ini tuh kosannya gedungnya terawat, bagus, baru juga gitu. Nah, terus ditanya, kenapa emang yang sebelumnya keluar? Iya, skripsian, katanya keberisikan karena di jalan raya persis dan itu kan langsung jendelanya itu mengarah keluar. Make sense dong? Gak mencium ada yang aneh nih sampai situ. Terus abis itu, misalnya gue ngadep dia ya, kan gue ngadep sini nih tidur. Itu tuh suara kayak, woi, apaan tuh? Kok ada suara gitu sih? Si Arfa izin ke tempat ceweknya? Iya, bucin. Buset. Bisa-bisanya. Kita di sini akan kangen. Tapi nanti dia kesini lagi? Katanya sih kesini, tapi nggak tahu. Jam berapanya nggak tahu. Oh, tapi lu inget gak sih waktu si Arfa nyeritain cerita ceweknya yang ceweknya itu ya, yang lagi apa sih pelatihan? Yang mau masuk kantornya kan? LKS. Apa sih namanya? Ospek kantor. Itu serem sih. Lembar kerja siswa. Oh iya, LDKS. Iya. Dia kacau banget sih. Dari siang ya? Tapi dia kesini lagi bilangnya? Kesini lagi. Oh, ngapain ya? Mau nalin ke lu, Pak? Lah ini udah maghrib dia belum datang. Tahu, coba gue cek. Mas, nih mas, aku bawa mas. Halo Mas Tio. Buset. Baru diomongin. Iya. Halo Mas Tio. Halo, ya. Rain. Go away. Oh ini yang... Lo kenapa bawa dia ke sini? Ini kebetulan kalau misalkan kemarin kan denger lu kan gua udah kasih tahu nih kan cerita tentang dia ospek tuh. Yang lo bilang Ospek bukan ospek sih, asli pelatihan bank itu mas. Iya. Yang lo akhirnya bilang ke dia kalau ceritanya nggak kayak gitu kan? Kayak gitu. Tapi much likely, tapi sebenarnya nggak yang se-full-fullnya tuh nggak yang kayak gitu-gitu. Tapi emang pelatihan bank apakah semua, maksudnya masa ngomong bank lah, pelatihan korporat gitu ya? Maksudnya kita kan sebenarnya bertiga tuh nggak pernah dong di korporat yang korporat banget gitu kan, kita selalu kerja di ranah kreatif gitu kan ya. Maksudnya emang ada pelatihan yang sampai segitunya ya? Kalau coba kita recall cerita dia ya, maksudnya recall cerita dia kan yang sampai harus tidur sendiri di hutan, di tenda yang... Nggak, maksudnya emang segitunya ya Ren? Jadi kalau gue itu kebetulan emang waktu itu apply-nya untuk ODP. Apaan tuh? Officer Development Program. Nah, kalau Officer Development Program biasanya nanti output-nya itu dia udah langsung ditempatin di suatu posisi yang exact. Nah, berarti ini kan gue di bank nih, dalam artian gue nanti langsung udah tahu nih jelas gue posisinya kemana. Nah, posisi gue itu berhubungan banget sama target. Which ada kan orang-orang yang sebenarnya pas lagi kalau misalnya dia lagi di filter nih, itu kelihatan yang kayak mental. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya kemarin itu kayak latihan mentalnya, gitu. Itu namanya karakter, karakter building namanya, gitu. Pantesan Tika kalau misalnya nggak achieve KPI-nya minggu ini, udah gitu ya. Karena nggak disuruh tidur sendirian di hutan mas. Iya benar. Nggak ada survival mode-nya gitu. Konsepnya ke situ ya. Jadi outputnya tuh kenapa harus ada karakter building? Karena waktu itu si perusahaan gue juga tuh udah riset. Kenapa harus ada karakter building? Karena waktu itu ada beberapa batch yang karakter buildingnya tuh di skip pas lagi COVID. Nah, pada akhirnya ketika dikerja. Nah, pas lagi dia kerja, achievement rate-nya itu jauh lebih bawah dibanding yang ikut karakter building gitu. Make sense. Ya, speak by data. Iya. Jadi udah ke filter di acara di malam itu. Kalau ini bocah, kayaknya kalau nanti handle klien ini gak bakalan survive nih. Tapi lo ngerasa di saat at the moment di situ ya, lo ngerasa ini ngaruh apa enggak sih sebenarnya? Tapi maksud gue kalau udah cerita Arfa kan sebenarnya kan kalau gue jadi lo ya, ini gue cuma mikirin serem aja ini mah gitu, kayaknya nggak ada ngaruhnya sama kerja gue gitu. Karena somehow kan sebenarnya itu tuh bukan cerita serem kan, itu tuh cuma untuk ngebentuk survival mode, tahan banting kita kalau misalnya itu kan nggak cuma hantu tapi diteriak-teriakin. Ya kalau misalnya yang lembek-lembek nih nggak dilatih itu di saat dia ketemu sama orang atau dia ketemu sama nasabah nih, terus nasabahnya dikit-dikit rewel, gitu. Dia langsung mundur. Nah itulah yang sebenarnya dilatih. Berarti harusnya kurir Shopee, COD. Kalau jangan dia salah ketemu mama ya. Gitu. Kagak mau buka gua. Lah mama itu malah berantem. Iya. Nah, Ren, lo ikut pelatihan kayak gitu berapa kali? Udah maghrib kan bener. Pas maghrib. Kita lo pelatihan kayak gitu berapa kali?
Sekali, di awal gitu. doang. Oh. Tapi buat lo saat itu, menurut lo itu cerita yang haunted kan? Yes, somehow iya dari tadi jawab pertanyaan lo ya itu membantu gue untuk emang melatih sih, kayak namanya anak-anak di ya kalau gue kan maksudnya dari kecil sampai gede di kota nggak terbiasa dong, gue punya survival mode dan kebentuk jadi mental untuk bisa jadi hunter, bisa jadi survival. Nah itu jadi kayak menurut gue sih sedikit banyaknya ngebantu di situ. Tapi lu sama sekali gak kepikiran soal setan saat itu? Kayaknya kalau dari cerita lu sekarang. Demi apapun mas nggak ada. Kayak gue tidur posisi di sini gue itu kan namanya bivak ya. Bivak itu kayak gini dan itu rendah, itu sebadan gue doang nih. Gue ngebentuknya sebadan gue doang. Ya gue pikirannya udah bukan anjir kalau misalnya ada setan gimana, tapi gue kayak anjir gimana cara gue biar bisa tidur gitu. Biar cepet tidur, biar istirahat. Tapi lu emang gak percaya setan ya? Gue nggak percaya. Maksudnya lu bukan orang yang penakut gitu? Penakut banget gue. Saya gue penakut banget gue. Gimana itu dia nggak takut sama sekali. Gimana nggak terlintas? Kalau gue penakut kan, dan itu ya. Kalau kita jadi dia mah udah pasti setan pikirannya udah pasti. Bingung kan lo? Tapi di situ pada saat itu gue udah bener-bener nggak ada. Yang pas lagi jadi Arfa itu ke skip ada cerita gue itu jalan yang Arfa bilang jalannya itu sebenarnya nggak deket. Itu kan bener-bener malam-malam yang Arfa bilang gue pakai tali putih itu doang. Pas lagi gue siang-siang kesana, samping gue tuh jurang, ada rumah-rumah nggak itu, ya gue udah nggak ngerasain apa-apa mas. Dan itu gue heran banget kenapa gue bisa jadi sepemberani itu at that moment gitu. Yang lo pikirin cuma biar nggak jatuh. Biar nggak jatuh, biar cepet selesai bener. Gitu. Oke. Berarti ketika dia cerita ke lo soal yang itu, pelatihan dia itu, berarti itu bukan cerita serem, Pak. Bukan. Tapi buat lo serem. Buat gue serem banget. Somehow emang ada seremnya karena emang si yang wangi-wangi melati itu menghantui gue kan. Cuma gue dari situ udah nggak ada kepikiran anjir nih apaan sih gitu ya. Gue udah nggak gue mau sampai gitu doang. Oke, gue mau udah nangis sih. Udah amat gue. Dan nggak sedikit ya yang menyerah. Nggak laki nggak cewek mas. Oh banyak yang menyerah. Dan itu sama banyak juga yang kayak cedera terus itu akhirnya curang-curang yang mau nungguin temennya jadi biar jalannya berdua gitu. Oke. Berarti lo kuat juga ya. Nah lo sebenarnya kan tujuan lo bawa dia ke sini kan karena apa? Ya karena gue mau ngulik lagi nih kalau misalnya dia ada cerita lagi atau enggak. Gitu. Gue pengen berbagi lagi cerita seremnya ke lo. Lo punya cerita serem yang serem sekarang? Kalau menurut gue yang ini kali ini beneran serem. Serem setan ya? Karena nggak ada set kalau misalnya kalau kemarin kan gue mikirnya kayak anjir emang di-set gitu kan. Ini mah ada somehow gue berani mungkin karena ada rasa enggak kok yang gimana pun nanti gue ada yang jagain gitu. Gue tahu nih gue ada yang jagain gitu. Nah kalau misalnya kemarin cerita yang bakalan gue ceritain ini. Sebelum cerita full ini, backgroundnya ini di mana nih? Kosan gue. Bukan di berarti udah saat ini atau 2-3 tahun lalu ya berarti. Justru sebelum cerita pelatihan. Iya. Berarti sebelum lu masuk kerja. Zaman lu kuliah. Iya, Oke, ada mulai dari sekarang. Betul. Yuk, mulai dari awal. Gimana ceritanya? Lo kuliah di mana? Kasih tau gue selengkapnya. Ceritain dari awal. Lo ngekosnya di daerah mana? Jadi gue tuh kuliah, gue tuh Unpad nih. Gue Unpad. Nangor, betul. Jauh tuh dari Bandung. Jauh dari Bandung, ya 45 menit lah. Nah, terus tunggu dulu, terus kampusnya serem. Kampusnya serem, bener. Jauh. Bener. Ini mau cerita nih? Iya, bukan. Nangor itu kayak UI zaman dulu, ya. Iya, sampai sekarang pun masih kayak gitu. Sampai sekarang UI sekarang udah bagus, udah lebih kayak terawat semua juga. Lebih terang. Nangor enggak, tetap yang hutan gitu-gitu. Iya, betul. Jalanan rusak gitu-gitu. Betul. Nah. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, sorry nih, gue motong-motong. Sorry. Nah, gue itu ngekos pertama kali, ini kan tahun pertama gue ya, tahun pertama nih ceritanya. Tahun pertama itu gue ngekos di daerah Cikuda. Jadi kalau misalnya orang-orang anak-anak Unpad biasanya tau lah kayak daerah-daerah ngekos tuh ada Caringin, ada Cikuda. Nah, gue di Cikuda. Jadi ibaratnya di sini Unpad, gue tuh ngekos di atasnya gitu. Bagian atas. Jadi kalau misalnya gue lewat jalan utama ke Unpad itu sekitar naik motor tuh ya, sekitar 7-10 menit lah. Oh ya deket gitu. lah. Nah, tapi ada jalan pintas. Itu lewat jalan belakang tuh ada yang kalau misalnya lo tahu urban legend-nya Jatinangor ada jembatan cincin.
Nggak tahu gue. Nah itu adalah, tapi sebenarnya mau gue ceritain bukan di situ sih. Iya. Nah terus karena emang kosan gue jauh, pada saat itu gue mau bulan puasa. Puasa pertama nggak di rumah orang tua nih kan. Gue gimana pun ceritanya gue pengen lah ngedeketin teman-teman gue yang. Tunggu, Ren, lo kalau ngomong emang selalu. Oh iya. Enggak, iya apa enggak? Iya, Mas. Oh emang. Ya apa. Nah itu. Nah, soalnya jantung gue. Lu kayak lagi di prospek ya? Udah lagi diare. Tapi dia emang kalau kamu ngomong sama Nasar enggak, gue kan sambil bayangin gitu. Oh, kosannya di sini. Jadi gue coba gue coba tone down ya. Iya. Oke. Nah, kondisinya itu gue pas lagi baru mau bulan puasa itu gue lagi nyari kosan nih. Gue mau deketin teman-teman gue yang kosannya itu di daerah di bawah. Pindah. Deket Unpad lah gitu. Nah ketemulah satu kosan. Kosannya itu di bawah, di Jalan Raya Persis, di Jalan Jatinangor Persis. Kalau misalnya jalan ke Unpad, ke pintu utamanya Unpad tuh mungkin sekitar 5 menitan doang. Nyebrang doang ya? Enggak, jadi emang ini sederetan sama Unpadnya. Sederetan. Nah temen gue, jadi kosan gue di sini, kosan temen gue di sini, Unpad tuh di sini, gitu. Nah awalnya gue kayak ya udah gue nyoba-nyoba doang kan, kebetulan nyokap gue lagi kesana, gue ajakin, lihat kosan yuk, mau deh pindah ke sini tahun depan gitu. Gak kepikiran tuh tadinya mau pas lagi bulan puasa beneran langsung pindah, cuma pas lagi kita kesana ditanya kan sama nyokap gue, ini ada kamar kosong nggak? Terus itu si yang yang penjaga kosnya bilang, ada nih kebetulan kemarin itu baru ada yang cabut dari sini. Kamarnya pas yang di jendela mengarah keluar. Jadi ini kosannya 2 lantai, letter U gitu. Nah yang kosong itu yang sebelah sini persis, kan kayak gini nih. Nah gue tuh di sini persis. Gue di sini persis. Nah terus ini tuh kosannya gedungnya terawat, bagus, baru juga gitu. Nah, terus ditanya, kenapa emang yang sebelumnya keluar? Iya, skripsian, katanya keberisikan, karena di Jalan Raya Persis, dan itu kan langsung jendelanya itu mengarah keluar. Make sense dong? Gak mencium ada yang aneh nih sampai situ. Terus abis itu, ditanya sama nyokap gue, loh berarti bisa masuk dong? Emang mau berapa lama, tapi paling kita sesuaiin ya di prorate, dalam artian kalau misalnya di Unpad semua kosan tuh biasanya 1 tahunan bayarnya. Jadi nggak ada yang bulanan nanti kalau di sana. Nah terus akhirnya ya udah sekian dibagi 12. Nah gue ngisi langsung 3 bulan tuh disuruhnya. Ya udah dong gitu kan. Dibayar, nggak lama gue pindah dari kosan yang sebelumnya Cikuda, gue ke bawah. Nah kamarnya itu kayak ruangan ini, manjang gitu, tapi mungkin lebih luas, lebih gede lah. Pintunya itu gede banget, kayaknya itu ada kali 3,5, hampir 4 kali 5,5. Kamar mandi dalam berarti? Kamar mandi dalam. Karena kamar mandi dalamnya tuh motong si 4 kali 5-nya itu. Nah, kasurnya itu di pojok dekat pintu, jadi pintu di sini kasur, di sini ada meja belajar sedikit. Pas lagi gue kesana survei dan segala macam nggak ada yang mencurigakan karena emang ya udah gedung baru aja gitu kan. Ya udah singkat cerita gue pindah. Pertama kali gue malam di situ tuh ditemenin sama nyokap gue, nyokap gue sama adik gue. Masih nggak terjadi apa-apa. Tapi nyokap gue tuh selalu bilang kayak, kok kayak Teteh lebih nyaman di sini apa di atas sih? Gue dipanggil Teteh ya. Teteh lebih nyaman di atas apa di sini? Di atas tuh maksudnya Cikuda. Terus gue bilang, kayaknya sih masih Cikuda ya. Karena kalau misalnya di Cikuda tuh kamar gue nggak terlalu gede, tapi furniture-nya tuh maksudnya bukan full, ya baru dan ya nyaman banget lah gitu kalau misalnya Cikuda, beda sama yang di sini. Tapi emang di sini kata lo tadi kosan terawat, tapi barang-barangnya tuh kalau misalnya Cikuda tuh ya kalau gue boleh bilang kosan yang di sana tuh bagus banget gitu. Kalau yang di sini bagus, gedungnya baru, tapi ya udah aja gitu, kayak furniture si kasurnya juga yang biasa, gitulah gitu. Nah terus nyokap gue bilang kayak, kamu kalau misalnya nggak betah atau apa-apa bilang ya sama mama. Nah, nyokap lo kayak ini ya? Udah feeling dari awal, Terus abis itu pulang nyokap gue sehari setelah nginep di situ, gue di situ. Nah, gue tuh dari awal udah ngerasanya tuh kayak gue berusaha untuk denial, Mas. Gue udah takut nih. Dengerin. Gue udah takut nih. Tapi denial apa yang lo denial? Dengerin. Ini denial mau denialnya tuh jadi kasur gue kan di ujung. Nah, kamar pintu di mana pintu? Ini gambar coba ini. Nih ini kamar gue nih. Ya. Pintu mana pintu? Ini pintu ya.
Ini pintu, ini meja belajar, ini kursi, ini kasur gue nih. Kamar mandi. Segini. Nah, di sini kamar mandi, di sini TV, di sini lemari. Ini pintunya kayak gini nih, kamar mandi. Di sini ada kaca gede banget, di sini shower, di sini toilet nih. Enggak, kalau kamar mandinya nggak usah diga. Oh ya nggak apa-apa. Nanti ada cerita. Oh ada Lu berkaitan dengerin. ya? Oke, boleh. Bapak tahu ceritanya, Pak? Udah Oke. kemarin gimana? Kayak kamar gue gak bentukannya? Aduh, saya nggak tahu ya kalau gimana ya. So nggak pernah Terus Nah, jadi karena gue tidur posisi kasur itu di sana dan kasurnya tuh kecil, gue tuh selalu merasa setiap gue mau tidur kan gue menghadapnya ke sana nih, ibaratnya. Kepala lu berarti ke pintu luar ya? Enggak dong, Enggak. ke pintu kamar Kepalanya mandi. di sini, Mas. Pintu kamar mandi. Berarti pintu di sini loh. Iya. kepalanya di sini karena Pintu tuh ibaratnya di sini gue nih. Kalau misalnya posisi gue di sini gue kasur, sini tuh Iya, pintu. tapi kepala lu di sini kan? Kepala gue di sini, Mas. Gue tidurnya madep kamar mandi. Oh, madep kamar mandi. kamar mandi di sini. Nih kepala lu di sini kan? Di sini. Iya, Kepala lu di sini kepala gue kan? di sini. Iya, betul. Oke, iya. Madep sini. Berarti sini lo pintu ya? Iya, betul. Oke. Nah, gue tuh selalu ngerasa ada yang ngeliatin. Gue takut sumpah, gue gak kuat kalau Dari arah mana? Dari arah petunjuk. Dari arah lemari. Jadi begini dong. Begini dong. Oh, situ ya? Situ ya? Kiri kamu gini kan? Kiri kan? Ini gimana sih? Kan kamar mandi sana. Kamu di situ depan. Iya nih, Iya, nih, kamar nih. mandi sana. Kan? Iya, jadi di sana. Iya, kiri. Iya, benar. Iya. Tapi ini di sana. Kan dia tadi Kan gue di sini. Oh ya, oke. Gue tuh diliatinnya dari arah kamar mandi. Nah, Oke. gua Tunggu. Lu ngerasa diliatin dari arah lemari? diliatin dan di apa ya, kayak di apa sih namanya, ya diperhatiin gitu, kayak gerak-gerik gue. Misalnya gue ngadep dia ya, kan gue ngadep sini nih tidur. Itu tuh gue selalu kayak, Woi, apaan tuh? Kok ada suara gitu sih? gue tuh selalu, Gue takut nih. Gue takut beneran anjing ini. nah, gue tuh selalu kalau misalnya gue ngadep sini, gue tuh selalu ngeliat kayak ada yang ngeliatin gue. Ngadep tembok atau Kalau lu ngadep tembok? Kalau gue ngadep tembok, kalau gue ngebelakangin si lemari itu. Iya. Makanya gue selalu nggak bisa tidur. Tunggu, lemarinya itu lu gunain buat apa? Buat lemari. Baju. lemari apaan sih, Mas? Iya enggak baju, berarti lu pernah buka tuh lemari kan? Iya. Itu bukan lemari yang terlarang yang nggak bisa. Enggak. Nah, ya oke. Enggak sehoror itu. Iya, Kalau iya. misalnya sehoror itu gue nggak mau di Nggak situ, mau Mas. pindah juga ya? Benar. Oke, terus? Nah, udah sampai yang namanya manusia kan pasti ada survival mode-nya kan. Gua setiap mandi, kan gue bilang tuh tadi tuh di samping itu ada kaca, samping pintu tuh ada Iya. kaca. Iya. Shower tuh di sini. Jadi ibaratnya sini kaca, sini toilet, sini gue mandi nih shower. Gue tuh kalau misalnya keramas di situ, Mas, gak bisa merem, Mas. Gue Nggak bisa merem. gak bisa merem. Terus kayak otomatis mata gue tuh gak bisa merem. Ini lo ya, side eye lo gitu ya? Iya, gue ngerasa Ekor mata. anjing. Perasaan dulu juga gue punya kaca di kamar mandi sebelumnya, tapi gue nggak pernah ngerasa diseperhatiin itu. Serius lo? Wah. Lo ini udah berapa hari nih? Gue dari hari pertama, Mas. Oke. Udah nih, tapi gue ngerasa kayak, oh mungkin ini adaptasi gue aja. Tuh, nggak salah dong, karena gue baru awal kan. Iya. Kenalan lah main. Sama ruangan gitu. Ah. Adaptasi sama penghuni sana. Enggak, adaptasi Sama ruangan lingkungan kan? baru dong. Iya. Baru, gitu. So penghuni. Sotoy dong. Yang gue percaya soalnya di semua tempat ada, Mas. Iya, kita Tak kasat mata. Iya, oke. Oke, Jin nah, apa-apa. terus adalah momen dimana ayo, itu kan udah bulan puasa ya, masuknya tuh udah bulan puasa. Gue ngajak lah temen-temen gue, abis kelas siang kayak jam 1-an udah kelar, gue ajak lah ke kosan gue, pada tidur siang lah di situ. Oh, Nah, tidur siang. itu kan kamarku gede ya, jadi di bawah kasur itu ada kasur kecil lagi, jadi gue ngegelar karpet, terus itu ada kasur lipatnya gitu. Temen gue adalah yang tidur di situ. Ini malam apa siang? Siang. Nah, bertiga lah tuh tidur di bawah. Nah, posisinya tuh 1, 2, 3. Nah, yang paling dekat sama lemari itu bangun-bangun tuh sakit, Mas. Sakit badan. Sakit badan, demam, terus palanya tuh bener-bener itu. Dia tuh bilang kayak, anjir ini gue tuh selalu kayak digini-giniin. Anjir. Nah, gue tapi dari situ kayak, Tunggu, ini bangunnya udah buka puasa apa belum? Maksudnya? ini belum, masih Siang, Mas. sekitar jam 4:30-an baru bangun itu ya. Asar. Terus habis itu, enggak kali, lu ini doang kali, perasaan lu doang gitu. Ya namanya sakit, udah gitu kan. Awalnya kayak, ini kosan lu kali, gue nggak pernah sakit, gue sebelumnya nggak sakit gitu. Gue paling sakit tuh flu doang. Tapi kalau ini enggak. Gue udah kayak yang, enggak gitu kan, udah tuh. Selang dari situ, seminggu kemudian dia baru sembuh. Seminggu kemudian. Lama juga ya? Iya. Seminggu kemudian baru sembuh.
Pas dia sembuh, gue ajak lagi dia ke kosan gue. Ya, terus habis itu ini posisinya itu malam-malam abis buka puasa, gue ngajak nih kan, ayo pada nginep di kosan gue gitu kan. Gue ngerasa kosan gue enak-enak aja dong, paling lega dibandingin kosan orang-orang lain kan. Ya udah tuh gue ajak lah di situ. Temen lo emang nggak sekaya lo ya? Enggak. Bercanda. Terus udah nih, gue ajakin di situ. Jadi posisinya nih kita bukber dulu di luar, bukber terus sekitar jam 8:30 kita jalan kaki menuju kosan gue. Posisinya berenam. Terus abis itu pada pas lagi sampai kosan gue, nggak ada yang biasanya, cuma kan namanya cewek-cewek berisik, ketawa-ketawa, sampai ada momen sekitar jam 9:30-an kita mulailah bahas-bahas horor-hororan, ya kan, tengil-tengil gitu kayak anjir enggak lah, gue waktu itu pernah lebih serem kayak gini-gini ya, tahu kan lu cewek-cewek gitu. Udah cerita-cerita, temen gue emang ada satu yang tengil kayak udah nggak usah ceritain ini lagi, pesen martabak gitu kan. Ada pesen martabak nih. Nah, salah satu temen gue, nah itu tuh posisinya selama kita cerita, selama kita itu benar-benar kita berenam tuh di bawah di karpet itu. Terus di karpet itu memang ada bantal-bantal besar gitu. Terus ya udah namanya kita semua pokoknya intinya berenam lah di situ, di titik yang sama itu, di bawah semua. Nah, nggak ada yang gerak dan nggak ada yang bangun selama kita cerita-cerita itu, karena yang namanya itu kayak anjir gitu kan, maksudnya kayak nggak mungkin dia berani menjauh gitu pas lagi selama cerita-cerita horor gitu kan. Nah, pas lagi abang Gojeknya datang mau bayar dong, ya udah nih kan mau patungan ceritanya. Pas lagi bangun, tiba-tiba teman gue berdua berantem. Lu nggak lucu lu ngumpetin tas gue, kata dia gitu. Berarti ada yang nyari dulu tuh, nyari tas. Karena mau patungan. Ada yang nyari. Nggak lucu lu, tiba-tiba nggak lucu lu ngumpetin tas gue gitu. Apaan sih? Enggak, demi Allah gue nggak ngumpetin ya, segala macam. Kita nggak mau ikutan karena emang kayak udah kita sibuk masing-masing juga. Terus abis itu kayak biasanya memang mereka berdua ini tuh ribut gitu, Tom and Jerry gitu. Dan yang satunya emang usil banget gitu. Terus apaan sih? Ini nih si Jojo yang ngumpetin tas gue gitu. Ngumpetin orang kita dari tadi di sini, gak lucu aja sampai berantem yang beneran berantem kan? Gue bingung kan, enggak kok kan kita dari tadi semua di sini gitu. Sumpah dia bilang. Terus iya beneran, demi Allah Ren, gue nggak ada ngumpetin, gue ada ngumpetin gitu. Terus tanya kan satu beneran nggak ada ngumpetin? Gak ada. Sampai ada momen dimana kita mau nelfon nih ke restoran yang tadi kita buka puasa, nelfon. Ada tas ketinggalan nggak ya di situ? Enggak ada. Yaudah besok pagi kita kesana mau cari gitu. Tapi teman gue ini ingat pas lagi di jalan dia tuh ngevideo-videoin. Nah, dilihatlah sampai di depan kosan gue itu si teman gue yang kehilangan tas masih pakai tasnya. Nah, terus habis itu janggal dong. Saya cari nih semua, kamar gue diberantakin nih, dibuka-buka semua laci-laci apa segala macam. Temen gue masih yang kayak, nggak lucu ya nih kalau misalnya dia ngumpetin kayak sama anjing lah gitu kan. Sudah, nggak ada. Tunggu, abang Gojek udah dibayar belum? Udah. Enggak, gue pikir masih ribut di situ. Ditangin. Nah, udah nih, cari-cari semuanya dilipet-lipetin, semuanya diberesin. Kasur gue udah diangkat-angkat, lemari gue udah dibongkar-bongkar, di laci tuh semuanya dari ini. Lemari dibongkar? Dibongkar. Even sampai bawah spray tuh dibuka, terus abis itu sampai bantal-bantal besarnya itu tuh di apa sih? Dioyak-oyak lah gitu ya, dioyak-oyak. Nggak ada. Sudah kan nih, hopeless. Anjir, masa hilang kunci kosan gue di sana gitu kan. Terus karena emang rencana yang nginep ya udah kan sebenarnya. Udah nih, nah terus temen gue yang kemarin sakit, itu dia bilang kayak, gue boleh nggak balik aja? Karena kan kebetulan kosan dia memang paling deket kan sama kosan gue. Berdua lah mereka pulang. Siapa nih? Yang tasnya hilang juga? Bukan, beda. Yang sakit minggu lalu. Ini ada editor kalau ini. Yang sakit minggu lalu sama sama satu orang ini satu kosan. Jadi memang mereka memutuskan untuk balik lah gitu. Berarti tinggal berempat ya di kosan. Sisa berempat. Pulang itu sekitar jam 11:30. Nah, karena udah drain banget lah ya di situ posisinya, kita nyari terus habis itu ngebongkar lagi, habis itu ngerapihin lagi, nggak nemu-nemu. Udah nih drain, udah hopeless. Udahlah tidur aja dulu gitu kan.
besok masih sahur gitu. Udah nih, gue setelah gue nganterin temen gue balik jam 11:30-an, gue habis nganterin temen gue balik ini, gue langsung ke kamar mandi, gue sikat gigi, bersih lah gitu kan. Gue terus habis itu gue sikat gigi apa segala macam. Nah pas lagi gue sikat gigi, posisinya itu pas lagi sebelum gue sikat gigi, sebelum gue nganterin teman gue balik, si teman gue ini yang kehilangan tasnya tuh masih dendam kesumat lah sama si teman gue ini nih yang dia sangka ngumpetin. Tunggu. Lo nganterin dulu apa gosok gigi dulu? Enggak, nganterin. Turun, terus abis itu gue gosok gigi. Tapi sebelum itu gue emang tidur di atas nih. Sama si teman gue yang kehilangan tas. Gue tidur di atas sebelum gue nganterin teman gue. Which is dia masih emosi sama rivalnya. Dia masih tidur di atas nih si teman gue di kasur gue yang gue bilang selalu ada yang ngeliatin itu. Nah, pas lagi gue balik. Oke. Pas gue balik, gue biasa aja kan kayak ya udah gitu. Itu masih kondisi itu juga di bawah masih ada rame, masih ada kehidupan. Nah, terus ini kita masih nggak ada pikiran mistis yang kayak gimana ya, tas hilang apa segala macam. Ya udah gitu kan. Lupa aja gitu. Ya udah gue kayak biasa gue bersih mau sikat gigi, gue masuklah ke kamar mandi kan. Pas banget gue habis sikat gigi, gue lagi mau cuci muka nih ya, gue lagi mau basahin ini. Jangan curang lu. Tiba-tiba mati lampu.